Oke, Kristo, thank you. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Saya punya beberapa pertanyaan terkait pembelajaran bahasa Inggris selama ini. Nah, Kristo, sebenarnya apakah boleh diceritain masalah apa saja yang menghambat apa saja yang menghambat pembelajaran bahasa Inggris khususnya OET selama semester kemarin? Kalau untuk saya sendiri, untuk hambatan itu bisa berupa keterbatasan vocabulary, dan kadang kala itu saya lebih kayak sulit untuk merangkainya menjadi lebih mudah dipahami orang-orang gitu. Jadi tuh sedikit terhambat, dan juga kadang itu untuk konsistensi juga masih naik turun, jadi nggak konsisten ya. Yeah. Oke. Padahal konsisten itu penting. Oke. Baik, kalau saya mau tahu tentang hambatan di vocabulary ya, kan sudah disedia ada chatbot ya. Apakah chatbot itu tidak membantu Kristo untuk mengatasi masalah vocabulary? Sejujurnya menurut saya lumayan membantu, cuman kadang kala tuh saya lebih kayak ke kayak itu kan banyak kan ya, itu kotak-kotak segala macam tuh udah liatnya aja langsung kayak wah banyak banget, okay. Jadi otak langsung ke distract, gitu. Kayak wah banyak nih, ini harus dikerjakan, jadi bukan kayak diingat, itu lebih kayak ke mengerjakan jadinya. Iya, karena itu sebenarnya sebenarnya itu didesain untuk menghindari copy paste. Sebenarnya copy paste itu kan AI kan cuma copy paste, nanti nggak nyantol dan secara etis memang ya. Apakah ini membantu tuh? Kalau begitu sarannya bagaimana Kristo supaya itu tetap ngena gitu ya, maksudnya tetap menurut Kristo? Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya lebih suka ini sih, speaking daripada writing. Oh, listening sama writing. Yeah. Oke, ya. Nanti kan ada speaking juga. Nanti akan ada speaking, Kristo. Terkait, yang pengen saya tahu sih sebenarnya vocabulary-nya itu sendiri ya. Terlalu karena lihatnya harusnya bisa dibikin simple gitu ya. Bisa dibikin simple. Oke, itu konsepnya. Berarti tadi juga suka speaking ya. Nanti akan ada speaking di semester ini akan ada speaking karena ini organize ya. Ada lagi nggak hambatannya? Sejauh itu sih hambatan terbesar ya, vocabulary sama konsistensi ya. Selama ini strateginya apa untuk mengatasi masalah itu? Selama ini tuh ini juga hambatan terbesar tuh kan karena kita Faculty of Medicine kan. Jadi tuh penundaan tugas itu kan. Jadi tuh kayak untuk mengerjakan hal-hal yang ada di luar matkul yang ada di FK itu tuh jadinya tuh kita harus pecah fokus gitu. Mana aku harus mengerjakan yang deadline-nya besok atau bahkan minggu depan gitu. Bukannya ini membantu bahasa Inggris, membantu memahami konten ya? Karena ini OET. Untuk itu tuh jadi kan karena fokus aku lebih besar ke untuk kayak lab dan lain-lain. Jadi tuh ini jadi second gitu. Jadi second fokus gitu. Oke. Ada lagi strateginya? Untuk strateginya itu biasanya aku mengerjakannya tuh kadang tuh H-1
Last atau minute. hamil 3 gitu. Oke, ya. Terus terkait dengan apa namanya, tadi chatbot sudah ya, lumayan membantu. Dan kalau kuis, apakah membantu memahami konten ya? Untuk kuis lumayan membantu sih, lumayan gitu, karena itu kayak cast juga mirip-mirip gitu. Iya, Jadi iya. oke lah. Oke. Nah, kalau desain flip classroomnya, maksudnya ada yang jadi persiapannya kan sebelum kelas ya, makanya pakai metode flip classroom. Bagaimana? Sebelum kelas. Ya, sebelum kelas, kegiatan-kegiatan sebelum kelas, apakah membantu memahami konten? Kalau saya sendiri 50-50 sih, tapi kadang sedikit paham gitu, tapi itu kadang nggak paham karena ya balik lagi konsistensi itu. Oke, konsistensi ya. Oke. Baik, cukup ya menurut saya. Atau apakah ada saran, Kristo? Untuk apa? Strategi Kristo untuk bisa lulus deh semester ini. Kalau untuk aku sendiri mungkin kalau aku kan aku nggak naik tingkat kan, jadi tuh aku mungkin untuk kali ini tuh kayak lebih kesal kan tidak itu, jadi kayak lebih ya udah tingkatkan lagi. Iya, lebih seriusin lagi, termotivasi ya. Oke, baik. Kristo, terima kasih. Ini sangat membantu kami untuk memahami semua teman-teman yang ada di sini ya. Oke, bisa kembali. Oke, thank you. Next. Isi dulu ya. Awalnya kan saya itu dari Can you speak up? oh baik dari sekolah saya itu kan bahasa Inggrisnya kayak kurang. Iya. Terus kayak pelajarannya itu juga jarang, kayak sering jam kosong gitu, jadi kayak terkendala di bahasa juga. Terus kalau misal menerangkan itu kan bisa di mix dengan bahasa Indonesia atau tidak, soalnya terkadang ada beberapa pembahasan yang sama sekali tidak nyambung gitu. Ya, paling itu sih kendalanya. Jadi kendala di speaking berarti. Oke, Nadila, kendala di speaking. Selain speaking, apakah terkait chatbot, apakah chatbot bisa menjadi solusi untuk speaking? Kadang bisa sih, soalnya kan itu bisa buat latihan Iya, juga. betul. Iya. Terkadang Bisa, juga latihan di chatbot juga. Terkadang latihan di chatbot juga untuk improve speaking ya. Iya. Nah, kalau apa sih namanya, satu chatbot satu kuis, apakah menurut Nadila, apakah kuis AI ini bisa membantu memahami konten? Bisa, tapi kalau misal tiba-tiba kayak tes yang kemarin kayak yang langsung pakai kertas itu, karena kan terbiasa pakai AI ya, nah itu kayak agak gugup gitu. Agak gugup ya, oke. Itu kayak yang kalau kita mendengarkan itu kan kayak cepet banget gitu, terkadang ketinggalan, terus akhirnya jadi bingung ini nomor berapa gitu. Oke. Apakah untuk mengatasi masalah itu apakah ada solusi? Paling kayak sering-sering kayak latihan, terus lihat YouTube gitu. Oke. Bahasanya gitu, sering listening. Misal kayak pertama kan pakai subtitle, terus habis itu enggak, terus paling kayak gitu sih latihannya. Oke, baik. Apakah ada masalah? Terkait satu kan chatbot ya, chatbot membantu speaking, kemudian kuis membantu memahami. Pertanyaan yang berikutnya terkait semester ini, apakah ada ini kan masih di level yang sama, kira-kira strategi apa yang digunakan oleh Nadela ini? Paling kayak lebih latihan bahasa Inggrisnya, paling kayak pakai buku juga, kamus-kamus dulu, karena saya juga
kosakatanya itu masih kurang. Ah. Nah, paling pakai itu. Tapi yang apa namanya konten buku-buku itu apakah terlalu sulit untuk dipahami? Kalau di buku saya E-book yang modul-modul yang saya modul itu terkadang saya nggak baca semua sih. Ah, Kadang oke. iya. Oke. Apakah kata-katanya masih Tapi kata-katanya mudah dipahami. mudah dipahami? Iya, mudah dipahami. Oke, mudah dipahami ya. Iya. Oke, baik. Sebenarnya kalau misal yang di ujian-ujian itu kan sebenarnya keluarnya dari situ semua. Cuma kadang-kadang saya tidak belajar dari situ, malah dari yang lain. Oh begitu Iya. malah. Iya. Iya. Iya, jadi nanti belajarnya dari situ ya, supaya kalian dipersiapkan. Oke, Nadila ada lagi nggak yang mau disampaikan? Sudah ya Nadila. Oke, terima kasih ya Nadila. Menanyakan dua hal aja terkait masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris selama ini semester 1. Kita pakai bahasa Indonesia karena yang penting buat saya sekarang itu adalah konten ya, masalah bisa kalian bisa mendeskripsikan masalahnya sehingga saya bisa adjust metode, teknik dan konten pembelajaran nanti. Ya, kira-kira apa saja masalahnya, Tiara? Kalau menurut aku ya, Boleh lebih keras? menurut aku karena mungkin ya di sini apalagi yang nggak lulus ini ya, ini kan kebanyakan mereka kurang ngerti dalam bahasa Inggris, mungkin ngerti tapi sedikit dan nggak seintens itu gitu buat ngerti. Jadi mungkin kalau Tiara boleh minta tolong dalam pembelajaran, saya boleh kayak pas lagi ngejelasin tuh nggak full English gitu, Oke. boleh mix Indo gitu, karena memang kadang kayak saya ngejelasin tapi kan kita nggak ngerti, tapi kita mencoba memahami aja gitu. Oke, baik. Oke, ya bagus ini masukan. Nah, sebenarnya ini masukan yang bagus, tetapi saya nanti punya cara atau metode lain untuk mencari solusinya ya. Sebenarnya chatbot itu bisa dipakai untuk simplify konten. Iya. Nah, ketika sebenarnya di dalam sebenarnya saya mau follow up aja apa yang sudah dipelajari di sebelum kelas ya. Tapi itu poin yang bagus itu. Jadi untuk semester 1 memang tantangannya itu adalah mereka belum terbiasa bahasa Inggris tapi harus menerima pembelajaran full dalam bahasa Inggris seperti itu. Tapi apakah chatbot yang selama ini dipakai tidak bisa membantu untuk sebagai teman belajar ya? Kalau misalnya di chatbot sendiri kan, ya chatbot juga pakai Inggris juga kan, tapi itu kan kita bisa translate juga. Cuma kalau misalnya buat ngomong langsung nih, face to face kayak gini sekarang Tiara sama Ser gitu, itu kayak kurang ngerti. Kayak Ser ngejelasin ke depan, itu sih masalahnya sebenarnya. Mungkin kalau chatbot masih bisa translate gitu, masih bisa nanya-nanya apa ya ininya gitu. Tapi kayaknya kalau buat ngomong langsung gitu, kayak misalnya jujur aja sih Tiara kalau misalnya presentasi nih di kelas gitu, itu masih kurang ngerti. Aduh takut nih Inggrisnya salah, takut ininya apa ya gitu. Terus saya kalau misalnya ngejelasin, terus nanya nih ke Tiara, aduh aku bisa nih bahasa Inggrisnya tapi aku nggak bisa ngucap, aku takut salah. Iya, oke, baik. Sebelum saya ngasih solusi, ada lagi nggak soal masalahnya? Apa ya? Itu sih. Jadi kayak kalau aku ngomong sama beberapa anak-anak gitu, emang kalian kenapa sih ini kelasnya gini gitu? Pasti mereka selalu jawab karena full English. Kadang yang Ser omongin itu kita nggak nangkep apa ya artinya gitu. Karena mereka ngeliatin kayak kita nggak pemahamin gitu. Ya, tapi itu memang masa-masa semester pertama ya. Itu lumrah sih, maksudnya normal karena masa transisi. Bukan berarti bahwa kami langsung ngubah ke bahasa Inggris semua ya, karena ada juga aturannya. Jadi di feedback dosen itu ada yang namanya apakah dosen menyampaikan konten dalam full bahasa Inggris, itu ada. Itu feedback buat kami ada. Nah itu kebetulan jadi UNIF mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Inggris full, tapi mahasiswa belum siap belum siap itu ya. Nah makanya kemarin solusinya ada chatbot ya seperti itu. Tapi itu tidak. Nah selain itu juga pembiasaan supaya gak apa-apa, jalanin aja
jangan merasa pesimis dengan berada di level yang sama, karena lama-lama nanti terbiasa. Tapi ketika kami langsung switch ke bahasa Indonesia, nanti tidak akan membantu kalian untuk terbiasa. Iya, itu pengalaman saya SD ya, mengajar SD juga melakukan yang sama. Jangankan mahasiswa ya SD, mereka sudah di awal-awal, tapi lama-lama ketika kuncinya konsistensi. Iya, konsisten. Ketika kami konsisten, lama-lama ternyata ini maksudnya, ternyata ini, jadi seperti itu. Gitu sih. Kalau kembali ke bahasa Indonesia, kapan bisa-bisanya? Iya, gitu sih. Tiara. But anyway, bagus. Nah, untuk semester depan ini, kira-kira strategi apa, Tiara, yang mau dipakai agar bisa lebih maksimal nih performance-nya? Strategi apa ya? Dari yang pembelajaran yang mana nih? Ada yang di kelas langsung atau yang melalui chatbot? Dua-duanya, sebelum dan selama kelas. Chatbot, mungkin Tiara juga di luar pembelajaran, karena Tiara suka nanya juga nih sama chatbot. Kayak bisa, ini tuh gini-gini artinya apa ya, gitu-gitu. Sama sih yang Tiara pakai, tetap pembelajarannya itu, cuman ya mungkin Tiara bakal ningkatin ini sih, komunikasi. Ya, komunikasi ya dengan teman-teman. Coba deh bikin komitmen dengan, kesaran saya, komitmen dengan satu teman to always or to consistently use English to communicate gitu. Pasti bisa. Jadi sebenarnya proses pembiasaan aja gitu ya. Ada lagi nggak strategi yang akan dipakai? Lagi ya? Strategi gitu sih, komunikasi sih. Kalau Tiara problemnya main di Komunikasi ya. Iya. Oke. Sama, emang nggak semuanya Tiara ngerti arti bahasa Inggris itu sih. Mungkin kalau misalnya sering ngejelasin sedikit-sedikit di rumah Tiara ngerti. Cuman kalau buat Tiara mengopai apa yang Syed bilang itu Tiara kayak kurang gitu. Kayak misalnya ngejelasin terus tiba-tiba nanya nih kan suka gini ya, suka nanya gitu. Itu Tiara kayak, aduh apa ya, gue harus ngomong apa ya gitu. Ya, gak apa-apa, nanti kami pertimbangkan ya. Tapi saran saya sih always try to be consistently use English to communicate ya. Make a commitment with one or two of your friends to always communicate in English and make it as a habit. When it comes to a habit, you will never you will never find it difficult to speak in English. Ya, gitu ya Tiara ya. Ya, terima kasih Tiara. Oke, ya, Kev. Don't have time for. You can speak in bahasa actually. Okay, so aku tuh sebenarnya suka. Sementara Joanna Karo. Oke. Aku tuh sebenarnya gampang dan suka untuk belajar bahasa Inggris, but Can you speak louder? ya, aku tuh suka dan ya it's okay dalam belajar bahasa Inggris, but aku tuh tipe orang yang biasanya taruh yang priority menurut aku. And then kalau kayak ya yang kita tahu kalau pelajaran kita sekarang itu kan maksudnya kayak banyak tugasnya, banyak harus dipelajari, apalagi untuk mengejar target-target gitu. Kayak biasanya kan kalau kita beberapa yang kayak masang target gitu, dan aku harus ngejar target itu gitu. Dan untuk sekarang karena aku lagi berusaha untuk mengejar target yang aku pasang, first of all untuk membagi waktu untuk prefer buat kayak contohnya kemarin buat ujian aku nggak bisa ngebagi waktu untuk itu karena waktu OIT itu. Ya, because aku harus melakukan apa dulu yang menjadi priority aku, menurut aku. Dan ya itu yang masih jadi kayak challenging, susah banget untuk aku untuk kayak survive dulu di sini. Berarti ini tidak dianggap sebagai prioritas ya? It's a priority, but apa ya, kayak dia ada di bagian yang akhir. No, kayak dia ada di. Jadi konsep aku adalah ini adalah yang nomor 1 adalah list kedokteran aku, yang nomor 2 adalah kelas Inggris, yang selanjutnya adalah yang lainnya gitu. Oke, baik. Dan aku harus ngejar yang otomatis aku harus ngejar yang nomor 1 dulu gitu, baru aku bisa lanjut ke nomor 2 gitu. Nggak bisa diimbangi ya? Soalnya
kalau menurut aku karena yang nomor satu ini aku belum terlalu mencapai, jadi aku kayak kalau aku berusaha untuk belajar Inggris juga, yang ada aku nggak bisa untuk konsen, and then aku nggak bisa untuk untuk nangkep Fokus. semuanya, iya gitu. Oke. That's it for me. Yeah, that's the problem. Oke. Nah, hasilnya kan berarti ada di ini level yang sama ini. Kira-kira strateginya apa kemudian di semester depan ini? Oh my god, this is so good. Mungkin aku bakal coba untuk ngebagi, walaupun kayak agak keluar dari zona nyaman aku, agak keluar dari apa yang seharusnya ada di planning aku selama ini. But aku bakal coba karena sebenarnya agak susah sih keluar dari zona nyaman aku. Iya, oke. Kira-kira bagian mana sih yang paling sulit di ini? Iya, Di pelajaran kedokteran. bahasa ya, bukan pelajaran bahasa Inggris ini. Kalau di sini sih nggak ada, cuman kayak aku perlu untuk nge-review ulang aja, nge-refresh ulang, nyegerin aja gitu. Tapi kayak oke. kemarin tuh karena memang kan minggu ujian juga kan, jadi kayak aku harus belajar anatomi, harus belajar ini, harus belajar itu. Apalagi kalau di muskuloskeletal kan emang lagi hektiknya Oke. gitu. Tapi ini Pe, yang apa namanya chatbot sama quiz AI itu, apakah bisa membantu memahami konten ya? Kalau itu aku bisa. Kalau itu aku lebih yang kayak lebih cepet tangkep kalau kayak gitu. Kalau pakai chatbot sama Iya, pakai AI quiz ya? Iya, AI quiz, karena kan itu maksudnya aku jadinya kayak sebelum jawab soalnya aku cari tahu dulu. Jadi aku cari tahu nih kenapa bla 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 gitu. Jadi aku lebih cepet untuk belajarnya. Menangkap ya? Iya, sedangkan kalau kayak dikasih materi kosong aku langsung kayak ini harus, kalau kayak kedokteran kan oke, aku udah mulai terbiasa. Tapi kalau ini kan aku harus agak susah, dan kalau kayak pakai kuis kayak gitu aku lebih gampang untuk ngingat untuk belajarnya gitu. Oke, berarti quiz membantu mengingat ya materi-materinya. Sama kalau chatbot membantu apa dong? Kalau chatbot palingan aku kayak ngebantu kalau ada benar-benar yang kayak aku masih kurang ngerti, terus aku kayak masih ragu gitu. Kalau aku biasanya sharing-sharing sama cewek. Kalau aku masih ragu, aku bakal lihat di chatbot gitu. Ya, chatbot ya, Iya, oke. Jadi aku pakai itu tuh kayak jadi pilihan terakhir untuk Pilihan cari tahu terakhir. gitu. Oke, baik. Oke, berarti targetnya lulus semester depan ya? Iya. Seperti ini ya. I don't know. Don't know. Okay, so balance that between the medical and the English content. Okay, Joanna, thank you very Okay, much. thank Yeah, thank you. April, kira-kira apa saja masalah yang dihadapi selama ini? Masalah pembelajaran. Ya, masalah pembelajaran. Mungkin karena Boleh lebih keras lagi? mungkin karena kadang ada beberapa vocab yang aku nggak tahu, jadi aku kurang bisa kayak ngerti ini ya. Tapi karena masih ada beberapa vocab yang tahu, jadi kalau misal ngebaca dari semuanya tau lah gambaran besarnya yang dimaksud apa. Terus kadang masih grammarnya salah, dan ngomongnya susah. Oh gitu. Kalau vocab sama grammar, apakah chatbot itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah vocabulary dan grammar ya? Chatbot AI yang Ya, yang dipakai selama ini. bisa sih, kadang membantu. Oh, Kalau membantu. misalnya nggak tahu kayak ini dalam Englishnya apa gitu, Kalau grammar grammar masih apa? bisa. Oke. Ya, sebenarnya itu grammar sama chatbot sama chatbot itu bisa membantu, bisa dipakai untuk membantu vocabulary sama grammar ketika angkat tahu. Nah, ada vocabulary, ada grammar, ada susah ngomongnya ya. Kira-kira kenapa ya susah ngomongnya? Karena kadang kayak harus cepet-cepet ngomong, gitu kayak otaknya gitu, akhirnya nggak nangkep Englishnya kayak gimana. Kalau begitu, Tapi kalau misal kayak ngomongnya santai, mungkin kadang masih bisa. Kalau yang udah deg-degan sendiri, pecah semuanya. oh begitu ya. Oke. Sebenarnya kalau saya boleh kasih coba
make it as a habit ya to speak English always. Bisa make commitment with one of friend or two friends to always talk in English. That kind of habit will help us to to be able to speak English or to respond in English. Oke. Nah kalau semester ini kan masih di level yang sama ya. Kira-kira targetnya apa dan strateginya apa? Targetnya mungkin ya next semester bisa next class. Terus apa nih? Strateginya? Strateginya I don't know. You don't know. I don't have any strategy. Nah, oke, targetnya supaya bisa naik tapi belum ada strategi seperti itu ya. Oke. Baik, harus dicari tahu strateginya. Oke, Gabriel, thank you very much. You can go back. Yes. Ya, menurut saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris selama ini. Kira-kira ini kan masih di level yang sama ya. Kira-kira masalahnya apa saja ya, Nurul ya? Mungkin Boleh lebih keras? kalau untuk bahasa Inggrisnya sebenarnya ini saya suka sebenarnya bahasa Inggris, cuman ininya aja sih cara pemahamannya saya kadang paham tapi kadang juga nggak paham. Oke. Tergantung cara ngejelasinnya gimana, tapi kalau cara ngejelasin saya cukup paham, tapi saya emang orangnya kurang nanggap kayaknya. Oke, baik. Nah, kalau konten-kontennya mudah dipahami nggak? Konten-kontennya. Ya, misalnya modul bahasa Inggris bisa dipahami nggak? Oh bisa. Bisa ya. Nah, kalau chatbot sama quiz AI itu bisa membantu memahami materi nggak? Bisa banget sih. Bisa banget ya. Boleh dijelaskan bagaimana chatbot sama quiz itu membantu Nurul untuk memahami konten? Karena kalau saya mengirim tugas yang kepada saya teman, saya send ke AI-nya langsung memberikan jawaban. Nah, abis dia kasih jawaban, saya kopas lagi, saya send lagi, terus saya translate. Oke, gitu. Berarti ini membantu ya, chatbot sama quiz AI membantu memahami materi seperti itu ya. Nah, ini kan ada di level yang sama ini. Kira-kira ada solusi apa? Ada ini enggak? Ada strategi yang ada target target dan strategi yang mau dicapai? Target dicapai dan strateginya. Pastinya ada user yang mau saya capai. Pastinya saya mau tambah naik lagi levelnya. Iya, tambah naik. Ya, Gitu. Strateginya? Strateginya perbanyak reading, coaching. Oke. Ya, oke, baik. Oke, Nurul, cukup ya. Terima kasih banyak. Oke, Asmi. Kira-kira setelah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris selama 1 semester ini, kira-kira masalahnya apa saja ya kenapa sampai berada di level yang sama ini? Masalahnya Ini speak louder ya. Boleh lebih keras lagi? Bahasa Inggris kadang aku cuma taunya sedikit-dikit doang, nggak semua, tapi ngerti kadang nanya teman, tapi yang membantu itu AI karena kita bisa berbahasa sama AI, jadi AI bantu kita. AI chatbot ya? Iya. Oke. Ketika tidak mengerti berarti chatbot bisa membantu gitu ya. Kalau quiz AI-nya? Quiz AI-nya kadang tanya ini apa ya artinya, kayak cuma translate gitu dulu. Oh, translate dulu ya. Itu baru bisa jawab seperti itu. Oke. Kira-kira ada target nggak semester ini? Semoga bisa naik. Bisa naik. Oke. Strateginya apa? Belajar lagi, memperdalam bahasa Inggrisnya supaya bisa naik ke level di atas. Oke. Baik. Cukup, Asmi. Terima kasih. Thank you.